Seperti sungai yang deras
Ibadah hari Minggu ini senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Yang ada di rumah juga saya menyapa, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya juga mengingatkan kembali untuk kita bersama-sama untuk memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Karena kita percaya anak-anak Tuhan seharusnya menjadi teladan di tengah-tengah pandemi ini, amin. Mari kita bersatu hati, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini.
Kami percaya Bapa, kuasa-Mu mengalir di sini. Oh Yesus, kami mau selalu menyembah-Mu, kami mau selalu memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kekuatan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, kami percaya Tuhan, Kau bekerja. Kami percaya Bapa mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, kami percaya Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku.
kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Bapa, kami percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa semua yang Tuhan janjikan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian, penyembahan dan pengagungan yang kami boleh berikan kepadamu Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu. Kami siapkan juga hati kami untuk tempat benih firman-Mu boleh ditaburkan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang kita boleh kembali bersama-sama. Saudara, di minggu yang terakhir bulan September, ya, tanpa terasa bahwa sudah berjalan waktu terus. Sudah 6 bulan COVID ini ada di bumi ini, COVID-19 ini. Dan saudara, kalau sampai hari ini saudara masih bisa sehat, karena saudara adalah pemenang, karena saudara berhasil mengalahkan virus itu. Amin. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan mau belajar dari seorang dari Alkitab yang mencatat seorang yang bertahan lama dalam perjalanan dia ikut Tuhan. Dan dia membuktikan bahwa apa yang dia lakukan untuk Tuhan itu berimbas kepada hidupnya sehari-hari. Ya, jadi saudara, saya mendorong untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara bisa buktikan bahwa dalam hidup saudara sehari-hari Tuhan akan buat ada perbedaan.
kita yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan buat ada perbedaan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar melihat tentang kehidupan seorang yang bernama Yosua. Ya, satu statement atau kalau sekarang satu quote yang pernah dia sampaikan dalam firman Tuhan, dan pernyataannya dia ini itu dipajang dalam bentuk figura, dalam bentuk kata-kata yang menguatkan di dinding-dinding rumah orang, bahkan di banyak ayat-ayat. Itu dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 bagian B. Mohon maaf hari ini ayat tidak bisa ditampilkan karena kemarin laptopnya baru diinstal, ternyata hilang semua. Jadi saudara boleh buka di handphonenya, tapi jangan buka WA, maksudnya buka Alkitabnya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 bagian B. Dimulai dari kata tetapi, ya. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dia katakan tetapi kami, aku dan seisi rumahku. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya mungkin menantu, mungkin cucu, bahkan dia punya budak-budak, dia punya seisi rumahnya, orang yang ikut di rumahnya dia bilang kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini satu perjanjian nasional. Waktu itu dia kumpulkan seluruh orang Israel. Dia katakan begini, dalam pidatonya, dalam ucapan itu dia katakan begini, hari ini kita sudah menduduki tanah Kanaan. Kita sudah mendiami tempat ini dan kita sudah menikmati hasil dari tanah Kanaan ini. Sekarang dia katakan begini, kamu pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang sudah menuntun nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir dan yang memimpin kita di padang gurun dan yang sekarang sudah memberikan tanah Kanaan ini kepada kita, atau kamu mau beribadah kepada Allah-Allahnya, orang Amori, orang tanah Kanaan yang negaranya kita sudah duduki hari ini, mereka sudah kita taklukkan. Kepada siapa kamu akan beribadah? Nah, kemudian Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, kenapa Yosua itu bisa punya komitmen yang sedemikian kuat? Nah ini yang kita mau belajar. Kenapa dia punya bisa memiliki komitmen itu kuat sekali. Dia bilang, aku akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun aku sendirian, aku akan tetap beribadah. Kalian memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Kalian mau memberontak kepada kepemimpinanku dan tidak mengakui aku sebagai pemimpinmu, kata Yosua, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kalian boleh tidak setuju, tapi aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan kata Yosua, aku akan memimpin seisi rumahku untuk semua beribadah kepada Tuhan. Saudara, apapun risikonya katanya, aku akan ambil, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa punya komitmen yang kuat ini? Saya coba melihat saudaraku, mungkin dalam kehidupan kita di rumah kita yang memulai menjadi orang percaya. Atau kita dibawa oleh orang lain yang di rumah kita. Atau mungkin teman-teman kita yang membawa kita menjadi orang percaya. Enggak ada masalah. Tetapi kalau Tuhan yang pilih saudara untuk menjadi orang percaya, Tuhan yang memilih Bapak Ibu untuk menjadi anak-anaknya, saudara, yang kita harus lakukan adalah kita masih punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Nah, bagaimana Yosua bisa punya komitmen yang sedemikian kuat dan kita perlu belajar dari dia. Nah, saya melihat saudaraku, kenapa bisa begitu? Karena Yosua ini dia fokus kepada Tuhan.
bukan kepada mujizatnya, bukan kepada pekerjaannya Tuhan, bukan kepada karyanya Tuhan, bukan kepada berkatnya Tuhan. Tapi dia itu melihat kepada bukan mujizat, tapi kepada si pembuat mujizat itu. Dia tidak fokus kepada berkat yang dia nikmati setiap hari, tapi dia fokus kepada si pemberi berkat itu. Dia tidak fokus kepada karya-karya Tuhan, tapi dia fokus kepada Tuhan yang berkarya itu. Nah, fokusnya itu bukan kepada apa yang nampak ini, tapi kepada Tuhan. Nah, dari mana kita bisa lihat, saudaraku? Dari mana Yosua bisa dapatkan, dia bisa fokus kepada Tuhan? Nah, kemudian saya coba terus pelajari, jadi saya mendapatkan begini. Yosua itu punya Desert Academy, sekolah padang gurun. Bukan desert ya, kalau desert makan-makan kita. Ya. Tapi ini tulisannya DESERT, Desert Sekolah Padang Gurun, Desert Academy. Pak Arifin, Gembala Pembina kita katakan begini, sekarang ini kita punya kita masuk di satu kuliah, Corona Academy. Kalau saudara melihat ini sebagai satu musibah, sebagai satu bencana, sebagai satu malapetaka, maka sudah akan mengalami banyak kerugian dan sudah tidak akan pernah belajar apa-apa. Hari ini banyak orang fokus kepada perlindungan Tuhan. Banyak dia fokus kepada pemeliharaan Tuhan. Tapi dia tidak fokus kepada Tuhan yang memeliharanya. Dia fokus bagaimana karya Tuhan, bagaimana mujizat ini, bagaimana kesembuhan ini. Tapi dia tidak fokus kepada Tuhannya. Corona Academy ini juga mengajarkan kepada kita banyak hal. Saudara, 3 bulan lebih kita tidak ibadah, ya secara tatap muka. Saudara yang paling tahu bagaimana pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Ya kan kita ada ibadah online. Jujur saudaraku, kadang-kadang kita bukan ibadah online. Kita nonton ibadah online. Kenapa? Kadang-kadang kita jujur, kalau jujur saudaraku, kita sambil lalu aja. Sambil makan kacang, tuh Pak Beni enggak nampak. Saya yang nampak Pak Beni kan, yang lain juga enggak nampak. Ya kan sambil nonton, terus kemudian kita ada keperluan lain pun kita bisa kerjainnya sambil-sambil. Yang penting kan saya dengar. Kita tidak ibadah tapi kita nonton ibadah. Dan sudah perhatikan bagaimana pertumbuhan rohani Bapak Ibu 4 bulan itu. Apa yang Bapak Ibu bisa rasakan? Maaf, saya bukan berarti tidak setuju dengan online. Toh kita persiapkan segala sesuatu, kita lengkapi segala sesuatu, kita terus memperbaiki saudaraku segala sesuatu supaya kita bisa selenggarakan online. Tapi sikap kita dalam ibadah itu yang kadang-kadang kita mesti perbaiki. Jadi Corona Academy 4 bulan Corona ini membuktikan kepada kita fokusnya kepada Tuhan atau kepada yang lain-lain. Siapa yang bisa tahu? Bapak Ibu yang paling tahu. Tapi hari ini kita belajar dari Yosua. Dia tidak fokus kepada mujizat, kesembuhan, karya-karya Tuhan, tapi dia fokus kepada Tuhannya. Nah, ini yang kita mau belajar. Kalau dia lulus dari sekolah padang gurunnya, kita pun mesti lulus lewat Corona Academy ini. Mesti kita belajar sesuatu. Jangan semua ini lewat dan kemudian kita tidak belajar apa-apa dari peristiwa ini. Jadi selama hari-hari yang akan kita jalani, kita percaya dengan apa yang Alkitab katakan dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Corona ini ada waktu untuk dimulai, ada waktu untuk selesai. Cuma kan kita tidak tahu kapan selesainya. Tapi akan ada waktunya, dia akan selesai. Saya percaya itu karena firman Tuhan bilang begitu. Cuman
Selama dia masa itu berlaku, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Tapi belajarlah sesuatu selama masa-masa seperti itu. Didikan apa yang Tuhan sedang lakukan kepada kita? Atau Tuhan sedang mengarahkan fokus kita hari-hari ini hanya kepada Tuhan? Tuhan sedang mengalihkan pandangan kita. Dulu mungkin kita sibuk dengan segala-galanya. Sehingga orang berkata, waduh sekarang ini yang penting kita ini ya sehat. Enggak perlu lagi, jangan pikirkan bagaimana bisa dapat kita untung yang besar, kita punya kekayaan yang lebih, yang penting kita sehat dulu hari ini. Dan untuk sehat itu kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Yang kita susah dia tahu dia bisa ada di mana saja. Dan tiba-tiba saja orang yang sehat, tiba-tiba besok saya, lu udah meninggal dia. Dan kita nggak pernah tahu. Tapi saudaraku, dengan kita bisa fokus kepada Tuhan hari-hari ini, pertahankan itu. Jangan nanti begitu ini dah selesai, kemudian kita mulai balik lagi kepada seperti yang lalu-lalu. Enggak, tapi justru kita mesti pertahankan ini. Nah saudara, belajar sesuatu. Yosua, dia meninggal di usia 110 tahun. Ya, ini di kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 29 mencatat seperti itu. Yosua meninggal di usia 110 tahun. Kemudian kalau kita melihat Yosua di Keluaran pasal 33 ayat 11 berkata begini. Keluaran 33 ayat 11 bahwa Yosua ini memulai, dia itu sebagai abdi Musa. Ya, Keluaran pasal 33 ayat 11 saya bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, hambanya Musa, yaitu Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Yosua itu adalah abdi Musa, hambanya Musa. Dia menjadi asistennya Musa. Masih muda. Diperkirakan umurnya itu paling tua waktu itu 30-an tahun. 30-an tahun. Waktu dia menjadi abdinya Musa itu. 30-an tahun. Yosua termasuk salah satu alasannya apa ya? Yosua termasuk salah satu pemimpin anak-anak muda di sukunya dia suku Efraim. Jadi dia termasuk pemimpin, makanya diperkirakan usianya itu 30-an tahun, 30 tahun. Waktu dia menjadi abdi Musa. Kemudian dia meninggal umur 110 tahun. Jadi 80 tahun lamanya dia bertahan hidup setia. Dan dari 80 tahun itu, 40 tahun diantaranya dia alami di padang gurun bersama-sama. Dia lihat bapak ibunya, mungkin kalau dia tidak diceritakan, tapi kalau masih hidup waktu bapak ibunya keluar sama-sama dengan dia dari Mesir, dia lihat bapak ibunya mati. Dia lihat om tantenya mati, Pak D, Pak Le-nya meninggal. Dia lihat teman-temannya mati di padang gurun. Dia lihat tetangganya waktu tinggal di Mesir mati di padang gurun. Karena Alkitab mencatat, hanya Yosua dan Kaleb yang hidup, bertahan. Yang dewasa yang keluar dari Mesir. Hanya Yosua dan Kaleb. Dan 80 tahun bukan waktu yang singkat. Untuk dia bisa setia sampai akhirnya punya komitmen yang kuat. Dia menghadapi kenyataan-kenyataan. Bagaimana dia lihat yang satu ini gugur. Yang satu dia lihat, waduh itu teman saya. Waduh itu saya tahu, anaknya itu teman saya.
teman main kelereng dulu. Oh, lihat bapaknya itu meninggal. Waduh, saya lihat temannya itu, kalau orang Padang bilang main manci-manci dulu tuh waktu kecil ya. Aduh, itu temanku bermain tuh, orang tuanya itu aku kenal. Aku sering main di rumahnya, dia lihat di padang gurun, mati. Kenapa? Karena berontak, ada yang menggerutu, ada yang ngomel-ngomel, dan kemudian mengalami mereka mati di padang gurun. Dan itu bukan mudah, saudara. Dia kan selama 80 tahun itu, 40 tahun diantaranya dia ngalami di padang gurun. Dia melihat fakta-fakta seperti itu. Tapi kalau sampai di usia 110 tahun, dia katakan, sekalipun aku sendiri, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tidak tinggalkan dia. Kenapa? Karena sekolah padang gurun mengajarkan dia untuk fokus hanya kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sekalian? Belajarkah Bapak Ibu hari ini melalui Corona Academy ini? Atau kita biarkan berlalu begitu saja? Doa kita, Corona Academy ini mengajarkan kepada dia, kepada kita semua, bahwa fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Saudara, kalau ada banyak orang yang kecewa tinggalkan Tuhan, kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak sembuhkan dia. Dia hanya fokus kepada kesembuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi pada waktu doanya tidak dijawab, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Dia setia hanya kalau Tuhan menjawab doanya. Tapi kalau Tuhan berkata tidak untuk doanya, untuk keinginannya, maka ditinggalkan Tuhan. Mari belajar sesuatu Bapak Ibu ya. Jangan fokus kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Mujizatnya boleh terjadi dan itu kita harapkan. Tapi jangan fokus hanya kepada mujizatnya. Tapi fokuslah kepada Tuhan pembuat mujizat itu. Kalau Tuhan ada, pasti dia akan lakukan mujizat-mujizatnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebagai abdi Musa, Yosua banyak belajar dari Musa, pembimbingnya, penasehatnya. Dia belajar banyak. Dan Alkitab banyak mencatat bagaimana Yosua, salah satunya dari Keluaran 33 ayat 11 yang kita baca, pada waktu Musa dia bertemu dengan Tuhan di kemah itu. Dan kemudian Tuhan bercakap-cakap kepada Musa seperti ya seorang dengan temannya, ngobrol, bercakap-cakap. Yosua ada di mana? Dia ketemu Tuhan, dia di luar. Dia nunggu. Suatu kali Musa dia naik ke atas gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 2 loh batu itu kepada Musa. 40 hari Musa di atas gunung. Yosua ada di mana? Dia ada di kaki gunung, nunggu. Musa enak ketemu dengan Tuhan. Yosua ada di mana? Di kaki gunung. Kata saudaraku, kalau pikiran liar kita bekerja, aduh dia di mana ya, makannya bagaimana ya, minumnya bagaimana dia 40 hari itu. Dia tunggu di bawah aja. Dan tanpa ada kejelasan berapa lama Musa ketemu dengan Tuhan. Kalau dia bilang Musa ngomong sama Yosua, aku akan ketemu dengan Tuhan 7 hari, kamu tunggu di sini. Jelas, hari pertama, kedua, hari ke-6 besok pimpinanku akan turun. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Dia tunggu sampai Musa turun dari gunung. Bertemu dengan dia. Yosua nunggu di sana. Saya juga mencatat begini saudaraku, sebagai abdi Musa dia mau diajar, dia mau dibimbing, mau dinasihati, mau dilatih oleh Musa. Kita ini tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Sepintar-pintarnya kita tidak akan menguasai semua bidang. Ahli kita di yang sebelah sini, kita akan kurang di sebelah sana.
maka orang ahli di sana dia kurang di sini. Akan selalu begitu. Tidak akan ada orang yang bisa segala-galanya. Enggak ada. Yang minggu lalu kita belajar, ya tidak ada orang yang sempurna. Dan kita mesti menyadari itu. Sehebat-hebatnya kita, tetap ada sisi atau sudut-sudut yang kita tidak terjangkau oleh kita. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu kita mesti pahami yang seperti ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Yosua dia juga setia 40-an tahun. Jadi orang nomor 2. Yang saya kasih istilah dulu di bawah bayang-bayang. Semua Musa, Yosua ada di mana? Dia hanya membantu Musa. 40 tahun dia ada di bawah bayang-bayang. Dan dia setia lakukan. Tanpa pernah sekalipun dia mau berontak. Miriam, adiknya Musa, kakaknya Musa, pernah satu kali berontak kepada Musa. Tuhan marah kepada Miriam. Tapi Yosua tidak pernah lakukan ini. Dia belajar aja. Setia, taat, patuh dia. 40 tahun jadi orang nomor 2 di bawah bayang-bayang ini. Dia buktikan dari kehidupannya dia. Dan dia tidak pernah berontak. Nah saudara, jadi sekolah padang gurun itu mengajarkan banyak dia kepada Yosua. Dan itulah dia belajar. Nah saudaraku, hasilnya apa? Hasilnya Yosua memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan hebatnya saudaraku, hebatnya begini. Dia memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada lagi tiang awan dan tiang api yang memimpin. Kalau di padang gurun, di malam hari ada tiang api. Di siang hari ada tiang awan. Tapi selama mereka keluar dari padang gurun dan kemudian Musa mengambil alih jadi pemimpin, memimpin bangsa Israel. Tidak ada lagi tiang awan, tidak ada lagi tiang api. Dan tidak ada lagi mana yang setiap pagi turun di pintu kemah mereka. Enggak ada lagi. Dan Yosua memimpin bangsa Israel dengan sukses dan berhasil. Kenapa? Karena dia fokus bukan kepada mujizatnya, bukan kepada karyanya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Kalau 40 tahun lamanya, sebelum aku keluar dari Mesir, Tuhan sudah memimpin saya. Dan 40 tahun di padang gurun dia melihat bagaimana orang yang memberontak, bagaimana orang yang menggerutu, ngomel. Dan semua mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan mereka mati di padang gurun. Dan Yosua belajar dari itu. Dan dia lulus dari sekolah padang gurunnya. Nah saudara, dan dia berhasil memimpin. Sesuatu yang baru buat dia. Wah, saudaraku, kalau saudara mimpin, saudara disuruh mimpin perusahaan, ini perusahaan. Datanya gimana Pak? Nggak ada data. Nah, terus bagaimana? Pokoknya usaha ini kamu jalankan dan harus untung. Bingung enggak saudaraku? Tentu bingung. Tapi Yosua dia bilang, kamu pimpin bangsa Israel, mana berhenti, tiang awan, tiang api tidak ada lagi. Oh ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tidak mudah, tapi Yosua dia berhasil. Kenapa? Karena dia sudah belajar selama di padang gurun, dia fokus kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dia buktikan pada waktu dia mengintai. Di Musa menyuruh 12 orang pengintai itu. Kan hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, betul musuh kita hebat di sana, betul musuh kita kuat-kuat, tapi Tuhan akan mengalahkan mereka. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan. Dia katakan begitu. Dan dia belajar selama masa-masa 40 tahun itu. Kalau seseorang beralih fokusnya dari Tuhan, maka kematian sedang menanti. Untuk itulah dia terus belajar. Sehingga pada waktu dia memimpin bangsa Israel, mengalahkan musuh. Musa hanya beberapa raja, kota yang dilewati yang dia kalahkan. Tapi Yosua mengalahkan 31 raja yang menguasai kota.
31 saja, lipat kali ganda dibanding Musa, pemimpinnya. Saudara adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita hadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan satu tingkat kepercayaan, kita hanya fokus kepada Tuhan. Ya, 6 bulan kita sudah lewati dan sampai hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah menang. Karena Bapak Ibu masih hidup dan berhasil mengatasi bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita jalani hari-hari ke depan. Kita juga nggak tahu, waduh makin membara, di kota ini merah, di sana merah, sudah menghitam, waduh begini. Makin takut, muncul lagi berita-berita hoax, oh dia akan begini, nanti kalau divaksin nanti akan begini, nanti kalau begini akan begini. Saudaraku, fokus saja kepada Tuhan. Karena Tuhan masih berdaulat atas bumi ini. Dan Tuhan masih berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Dia masih pegang kendali dalam segala sesuatu. Atas kehidupan pun, kehidupan kita, dia masih pegang kendali itu. Gak ada yang perlu kita takutkan berlebihan. Gak ada yang perlu kita cemaskan ya sehingga membuat kita melupakan Tuhan. Yosua membuktikan itu. Sehingga akhir hidupnya dia bilang, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kamu tidak mau ibadah kepada Tuhan? Silakan. Sekalipun aku sendirian, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita harus punyai, ya. Nah, kalau kita lihat dari dari Yosua ini, saudaraku, kita akan belajar banyak. Untuk itulah, saudaraku, Yosua pasal 24 ayat 29 katakan begini. Tadi Keluaran 33 ayat 11 kita membaca, Yosua memulai hidupnya sebagai abdi Musa. Kemudian dari pasal yang ke-24, Yosua 24 ayat yang ke-29 berkata begini. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Dia memulai sebagai abdi Musa, tapi dia mengakhiri hidupnya sebagai hamba Tuhan. Bukan pendeta, saudara, tapi hamba Tuhan. Dan Tuhan memberikan predikat kepada dia, bukan abdi manusia lagi, tapi hamba Tuhan. Kenapa dia bisa akhiri itu hidupnya sebagai hamba Tuhan? Karena dia fokus kepada Tuhan. Dan dia membuktikan hal itu dalam kehidupannya. Ayat yang ke-31 dari pasal 24 ini. Dan orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan dia ternyata berhasil melahirkan generasi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sesudah dia mati. Saudaraku, tidak masalah kita memulai dari mana, tapi bagaimana kita mengakhirinya, ini penting. Seperti apapun rusaknya hidup kita di masa lalu, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita menjalani hari ini dan ke depannya. Bagaimana kita mengakhiri. Yosua membuktikan 80 tahun bukan waktu yang pendek. Saudara, mari kita mau belajar sesuatu hari ini. Sebentar bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingatkan kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sudah mati,
supaya fokus kita bukan hanya kepada mujizatnya, bukan kepada yang lain-lain. Dia menginginkan kita fokus hanya kepada Tuhan. Punya komitmen yang kuat karena dia fokus kepada Tuhan. Dan doa kita bersama, kita adalah orang-orang yang terus akan punya komitmen yang kuat. Apapun yang terjadi, engkau boleh tidak jawab doaku Tuhan, tapi aku akan tetap setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan kami ada. Kami tahu ini karena anugerah-Mu bagi kami. Karena Tuhan yang sudah melakukannya bagi kami. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kami hari-hari ini untuk fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Yosua sudah membuktikan 80 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi dia berhasil bertahan sampai akhirnya. Bahkan Tuhan memberikan predikat dia sebagai hamba Tuhan. Karena fokusnya benar, dia fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati firman ini terus dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh belajar. Corona Academy mengajarkan kami banyak hal. Tapi biarlah kami jadi orang-orang yang terus bertahan setia sampai ke akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Mungkin boleh dipersiapkan. Ada yang belum? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan. Mungkin nanti kita akan, pelayan akan membantu Bapak Ibu. Sudah semua? Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, sehingga persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu melayakkan kami semua. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Mari kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah
cawan yang di tangan kita ini melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yosua membuktikan bahwa kesetiaannya kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan di segala situasi, di semua keadaan yang dia alami. Dia membuktikan dengan fokus hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memuji keberhasilan. Sesuatu yang baru dia alami, tapi dia berhasil mengatasi. Dia berhasil masuk ke tanah Kanaan, menduduki daerah-daerah itu, mengalahkan musuh demi musuh. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengannya. Hari ini kita belajar sesuatu. Jangan fokus kepada musuhmu. Jangan fokus kepada ketakutan. Jangan fokus kepada mujizat. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dialah yang akan berkarya bagimu. Dialah yang akan membuat mujizat. Yang kita perlukan hanya fokus kepada Dia. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Ini doa kami Tuhan. Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab setiap seruan yang kami sampaikan kepadamu. Karena fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini dan yang ada di rumah Tuhan. Berkati kehidupan kami. Berkati Tuhan. Karena kami tahu
dengan kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kabar gembira dari Pak Yohanes Beni. Sebentar lagi kita akan menyaksikan suara gembala dari Pak Timotius Arifin. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ saudaraku ya, langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 lockdown. Saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya. Penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis. Redemption. Diselamatkan. Itulah yang disebut rapture. Harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat. Dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha. Come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun. Minggu terakhir daripada Daniel. Bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin.
Pak Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan sekali lagi pujian kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di mana ibadah kami telah selesai. Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa buat para pemimpin kami di gereja GBI Rock. Tuhan Yesus berkati Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud. Biarlah perlindungan dari penyertaan-Mu Tuhan senantiasa bagi hamba-hamba-Mu ini. Dan begitu juga bagi Bapak Pendeta Yohanes Beni yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami akan fokus akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami supaya kami fokus hanya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu di tempat ini. Tanamkan dalam hati kami agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini, berkati istri dan anak-anak-Mu, anak-anak daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan hamba-Mu ini senantiasa tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil bagi bangsa kami, kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan provinsi kami Sumatera Barat, kota kami Kota Padang. Tuhan, berkati Tuhan kota ini, berikan damai sejahtera bagi kota ini, pulihkan kota ini Tuhan, lindungi kota ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kota ini. Berkati setiap pemimpin yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati para jemaat-Mu Tuhan, lindungi Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang menjadi beban pada jemaat-jemaat-Mu saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar, yang kecewa kiranya Tuhan yang menghiburkan, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun ada di rumah pada hari-hari ini, yang berusaha Tuhan jadikan beruntun berhasil, yang bekerja Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan tempat di mana kami berada saat ini, di hotel ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Berkati hotel ini Tuhan Yesus, biarlah hotel ini senantiasa tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan khusus diakonia dan persembahan ucapan syukur. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar lagi kami akan pulang, terlebih dahulu Tuhan kami rindu menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat anak-anak kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih
damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu bisa tunggu sebentar. Bapak Ibu tunggu sebentar, ada satu pengumuman. Hari Minggu yang lalu di tempat ini, di hotel ini, seluruh karyawan Bumi Minang ini di swab untuk yang kedua kalinya. Dan beberapa dari antara kita termasuk saya dan istri yang ikut tes swab, PCR swab, dan seluruh karyawan termasuk GM-nya itu negatif. Ya. Jadi semua negatif dan termasuk kami juga. Jadi kami kami juga negatif, pada beberapa orang yang ikut juga semua negatif. Jadi saudaraku, supaya buat kita juga ada rasa aman, karena memang manajemen di sini menerapkan cukup ketat, sangat ketat bahkan untuk aturan protokol kesehatan ini. Ya, supaya buat Bapak Ibu juga ada rasa aman, karena ada berita kan dari hotel yang satu lagi ada 24 pegawainya yang positif. Nah di sini untuk buat kita semua bahwa sudah dites dan hasilnya diberitahu kepada kami, semua karyawan yang ikut tes negatif. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.